Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita pendakian dari Mas Aris dan Mas Ahmed kala mendaki ke Gunung Lawu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Dan satu lagi info yang gak kalah penting, t-shirt Mereka Ada sekarang sudah open PO, dan untuk pemesanan bisa cek di kolom deskripsi. Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini adalah cerita perjalananku kemarin menapaki kaki di Gunung Lawu 3265 mdpl. Banyak yang mengatakan bahwa Lawu penuh misteri dan penuh mistis. Namun untuk saya pribadi, Lawu itu eksotis. Kenapa saya ungkap dengan kata eksotis? Karena masih banyak hewan endemik yang ada di Lawu ini, tanaman yang tidak diketahui dan juga adat istiadat yang masih terjaga sampai sekarang dan tetap harus dijaga. Berawal dari 2 kali ditinggal teman ke pendakian Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, saya berniat meninggalkan keduniawian semalam dengan menaiki gunung. Entah waktu itu tidak pas atau kendala cuaca yang tidak menentu. Teman-teman pendakian pada pamit ketika saya ajak untuk nanjak. Mungkin banyak kepentingan mereka yang harus diselesaikan. Sempat terfikir solo hiking ke bukit dan ngecamp semalam untuk merefreshkan pikiran yang telah banyak dijejali permasalahan perduniawian. Aku coba hubungi teman-teman dan mereka menjawab alasan kantong kering, alasan kerjaan banyak, alasan kejar tayang akhir tahun, dan alasan lainnya. Kemudian aku iseng-iseng pasang story WA untuk mendaki dengan siapa saja dan kemana tujuannya saya siap. Dan ternyata ada satu teman yang menanggapi story WA saya. "Kalau naik gunung aku diajak ya," tulis Ahmed di pesan WA. "Lah, ayo, aku cari temen. Kapan, di mana, dan gunung apa aja aku siap," balasku pada Ahmed. "Ya udah, Senin besok kita nanjak, tapi aku prepare dulu. Untuk alat apa yang belum ada?" tanya Ahmed. "Cuman tenda doang, semuanya udah ada. Ini juga masih ada 1 tas punya temanku. Kemarin acara penanaman di bukit belum aku balikin. Jadi di sini ada 2 keril." "Ya udah kalau gitu Riz, nanti aku kabarin lagi ya." 4 hari berlalu, Ahmed menghubungi lagi untuk menanyakan jadi atau tidaknya acara curhat semalam di gunung. "Riz, besok gimana? Jadi nggak?" "Gas, ayo." "Oh ya udah, kalau gitu kita fix ke Lawu ya. Aku belum pernah ke sana soalnya," ucap Ahmed. "Oke, siap. Tapi ingat ya, prepare yang matang, soalnya musim hujan." Minggu malam Ahmed datang ke rumah, membawa peralatan-peralatan yang kemarin aku bilang tidak ada. Karena aku tahu Ahmed ini anaknya terlalu menyepelekan, jadi malam-malam dia aku suruh ke rumah bawa alat-alat untuk aku tata di keril yang ada di rumahku. Dan benar saja, sudah aku chat bahkan sebut berkali-kali, dia juga lupa. Peralatan pribadi seperti sleeping bag dia nggak bawa. Malah dia utamakan 3 kaleng sarden dan sebungkus biskuit yang menurutku mubazir karena belum tentu kemakan semua. Alat yang aku pesan ke dia tenda cup 4 double layer, flysheet, sleeping bag, matras. Namun yang dia bawa tenda cup 2 double layer, matras, dan sedikit logistik. Malam itu juga saya menghubungi temanku yang libur pendakian, pinjam sleeping bag dan lain-lain yang masih kurang. Ya karena aku tahu fisik Ahmed. Setidaknya aku sudah mengantisipasi. Setelah semuanya siap, Ahmed pun pulang ke rumah dan bersiap untuk besok di hari pendakian. Singkat cerita, pagi pun sudah datang. Rencana berangkat jam 8 pagi, namun dia baru datang jam 8 pas. Kami pun packing ulang segala perlengkapan. Peralatan sudah komplit, tinggal logistik yang belum banyak kebeli. Planning nanti di jalan mampir ke toko kelontong untuk membeli sedikit logistik. Sebelum berangkat saya punya ritual khusus, yaitu pamit sama emak, karena doa emak sangat mujarab untuk saya. Salin cium tangan dan kemudian cus OTW jam 8.30 menuju base camp Cemoro Kandang.
Karena Ahmed minta jalur tanah yang landai dan tidak begitu jauh, akhirnya sepakat untuk pendakian ke Lawu via Cemoro Kandang. Pagi itu disambut sinar matahari walaupun cerah namun lembab efek hujan semalam yang masih terasa. Jam 11 siang kami sudah hampir sampai di base camp. Tidak kelupaan membeli logistik untuk persediaan makan kita nanti di perjalanan. Tidak tanggung-tanggung logistik yang kita bawa, karena Ahmed sendiri yang ngeyel untuk membelinya. Mie instan 8 biji, air mineral 4 botol, teh celup 1 pack, kemudian kopi saset 1 renteng. Ahmed kemudian saya suruh mengurangi mie instan untuk diganti dengan cemilan atau roti, tapi katanya dia nggak suka ngemil. Namun saya tetap ngeyel karena ngemil di jalan atau ketika break itu membantu kita menambah energi ketika menapaki kaki. Jadi mau tidak mau cemilan harus dibeli. Ahmed mengalah dan mengurangi mie instannya menjadi 6 buah diganti dengan cemilan roti kering, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Jam menunjukkan pukul 11.30 saat kami sampai di base camp Cemoro Kandang. Kami disambut petugas jaga yang ramah dan dipersilakan beristirahat atau packing di dalam base camp. Entah waktu itu saya yang beruntung atau memang hari Senin. Di dalam base camp hanya kami berdua saja. Dan setelah logistik masuk ke dalam 1 tas, packing pun selesai. Formasi tas saya atur. Tas yang dibawa Ahmed berisikan tenda, peralatan masak, dan jaket. Tas yang satunya lagi yang saya bawa berisikan sleeping bag 2 buah, pakaian ganti kami semua di plastik, stok logistik, dan cemilan. Aku dan Ahmed kembali keluar base camp untuk mencari makan. Maklum saja saya dari pagi belum makan. Cuaca di base camp saat itu memang sudah mendung, dan ketika sedang makan hujan pun turun. Jam 1 siang aku dan Ahmed sepakat memulai perjalanan, mengisi formulir registrasi, isi data diri dan meninggalkan identitas, lanjut berfoto di base camp. Setelah itu berdoa agar diberi kelancaran dan bismillah langkah kaki menaiki Gunung Lawu pun dimulai. Perjalanan kami siang itu ditemani rintik hujan. Memasuki hutan Lawu, kabut tipis pun mulai turun. Saya dan Ahmed jalan beriringan dan tak lupa saya memberi arahan kepada Ahmed soal langkah kaki dan nafas. Namun entah kenapa Ahmed itu orangnya menyepelekan atau sok-sokan, ya saya sendiri nggak begitu paham. Ketika saya kasih saran, dia seolah mengiyakan namun tidak digubris. Ya sudahlah, yang penting saya sebagai partner sudah memberikan saran. Dan benar saja, baru beberapa menit nafas Ahmed mulai ngos-ngosan. Dia bilang fitnessnya gagal dan bla 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 untuk membela dirinya. Saya ajak dia break di pos bayangan sebelum pos 1. Dan setelahnya jalan lagi beberapa langkah. Tapi Ahmed ngajak break untuk atur nafas lagi. Saya kira tasnya Ahmed berat. Saya ajak tukeran tas namun dia menolak. Tapi dari pendengaran saya, nafas Ahmed tersengal berat. Nafasmu berat, Met? Gantian tas atau gimana? Gak usah Riz, nanti aja. Enteng kok. Yakin nafasmu itu berat loh, Met? Ini karena fisikku ngedown karena COVID ini aku jarang olahraga. Ya apalagi aku, olahraga cuma nyangkul piring. Ya udah, kamu duluan aja Riz. Ya salah, Met. Kamu itu yang seharusnya duluan. Aku di belakang kamu ngikutin kamu. Langkah kaki kamu jangan lebar-lebar. Jaga energi untuk trek di depan. Emangnya pos 1 masih jauh ya, Riz? Ya lumayan, Met. Ini kan baru pos bayangan. Kira-kira di tengah bukit itu, nah itu pos 1, Met. Sambil nunjuk ke bukit di depan. Kami pun jalan sangat pelan karena Ahmed yang bentar-bentar berhenti. Posisi saya di belakangnya mengikuti ritme kaki Ahmed. Guyuran hujan yang sudah berhenti namun mendung masih menemani langkah kaki. Terdengar jelas nafas Ahmed dari belakang. Setiap tanjakan 5 langkah dia berhenti. Saya ikuti berhenti dan saya sarankan jangan duduk karena nanti malah mager. Tapi namanya juga Ahmed. Kalau nggak ngentengin ya nyepelein. Dia nekat duduk di tiap break dan akhirnya benar saja. Waktu break Ahmed terlalu lama. Met, jangan duduk kalau lagi break. Loh, emangnya kenapa, Riz? Nanti malah malas gerak. Usahain break itu berdiri atau bersandar di pohon sambil atur pernafasan. Jangan duduk. Iya Riz. Ya udah kalau gitu, ayo jalan lagi. Break 2 menit atur nafas udah lumayan. Niat hati OTW nanjak siang agar tidak bertemu malam. Kayaknya tidak sesuai dengan realita di jalan. Jam 14.30 siang kami baru sampai di pos 1 Taman Sari Bawah. Standar perjalanan 1 jam, ini over 30 menit. Tapi gak apa-apalah,
Untuk pemula, Ahmed masih bagus. Namun yaitu tadi, setiap dikasih saran, dia sepelekan. Tapi saya belajar untuk tetap sabar. Lagian saya pribadi tidak menargetkan tempat camp atau puncak. Setidaknya berjalan begini sudah membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Apalagi sunyi dan suara angin bertabrakan dengan pohon memberikan suasana asri di sanubari. 30 menit Ahmed saya beri waktu untuk istirahat. Saatnya kita jalan lagi. Trek kali ini lumayan menanjak dengan jalur yang licin dan di bawah rimbunan pepohonan. Akhirnya tas Ahmed saya gantian yang bawa. Saya kira tas saya lebih enteng. Ternyata tasnya Ahmed lebih enteng daripada tas saya. Namun Ahmed minta gantian. Barangkali dia mau mencoba tas saya yang isinya sleeping bag, pakaian kami berdua, jaket, dan stok minuman 3 botol. Setelahnya kami pun melanjutkan perjalanan. Namun kami baru jalan 10 menit, Ahmed sudah ngajak break lagi. Kali ini perjalanan bukan lelah karena trek yang sangat panjang, melainkan karena keseringan break. Terdengar dari jauh suara angin bergemuruh. Saya kira akan turun hujan lagi. Ternyata di atas ada badai angin. Suaranya jelas sampai di atas pos 1. Saya beri waktu Ahmed untuk nyender dan dari kejauhan terdengar suara langkah kaki pendaki yang turun. Setelah para pendaki itu sampai di tempat saya dan Ahmed istirahat, saya coba bertanya sama 3 pendaki remaja yang turun itu. Mas, mau tanya dong, apa ada rombongan naik di depan saya? Kalau pendaki turun ada mas, cowok sama cewek di belakang kami. Jawab salah satu pendaki itu. Wah, berarti ini saya nanjak sendirian ya? Gak ada teman dong untuk ngecamp nanti. Iya mas, lagi pula di puncak itu badai. Kalau mau ngecamp di pos 4 aja mas. Jawab salah satu pendaki lainnya. Puncak badai ya mas? Hujan sama angin kenceng mas, hati-hatilah pokoknya. Kalau gitu kami duluan ya mas. Siap mas, hati-hati ya mas. Dan ternyata kami naik hanya berdua. Saya kira ada rombongan di depan kami. Setidaknya ada teman untuk nenda nanti atau rombongan yang bisa diajak bareng naik. Dari percakapan tadi, Ahmed bertanya kepada saya. Jadi kita berdua aja, Riz? Iyalah, tadi dengar kan mas-masnya yang turun jawab di mana? Terus planningmu nanti ngecamp di mana? Kalau bisa di pos 4, soalnya di sana luas dan tempatnya ada warung pula. Kalau badai dan gak memungkinkan untuk bangun tenda, kita bisa numpang tidur di warung. Gimana? Aku ngikut aja Laris, gimana baiknya? Tapi itu hanya planning, Matt. Selebihnya aku ngikutin kamu. Aku gak narget kok. Akhirnya kami pun jalan lagi. Sambil ngos-ngosan, Ahmed jalan di depan saya. Entah kenapa waktu naik itu perasaan saya gak begitu enak. Apa gara-gara partner saya ini atau ada hal yang belum saya ketahui. Belum selesai mencerna perasaan tidak enak, saya terpleset karena jalur licin. Aduh Riz, jangan ngelamun lah. Ngelamun apaan? Salah injek nih, licin tanahnya. Hei, tapi gak apa-apa kan Riz? Aman Matt, berani kotor itu baik. Seketika kami berdua tertawa melepas lelah di perjalanan. Tak lama kemudian kami bertemu 2 pendaki yang diberitahu mas-mas pendaki yang tadi. Mereka berdua menjawab sama seperti yang dikatakan mas tadi. Benar-benar badai di atas. Jam 4 sore lebih kita pun sampai di pos 2 Taman Sari Atas. Tercium bau belerang yang sangat menyengat. Saya ajak Ahmed untuk rehat di dalam shelter. Saya buka cemilan dan masak kopi. Sembari nunggu air matang, cemilan saya diminta Ahmed. Dasar, katanya gak suka ngemil. Tapi kalau ada makanan, ya disikat juga. Dari sini sisi buruk Ahmed terbaca. Menyepelekan dan sok-sokan. Namun setidaknya saya sudah mengantisipasi membawa cemilan lumayan banyak. Karena saya ini tipe ngemil kalau di jalan. Jadi cemilan harus siap sedia dan saya tempatkan di tempat yang mudah untuk dijangkau. Di dalam shelter yang dari seng itu kami pun digempur angin yang begitu kencang. Gemuruh suara angin menabrak shelter dan pintu yang bergoyang-goyang terdengar dengan keras. Kurang lebih 30 menit kami rehat. Saya putuskan untuk lanjut perjalanan. Karena cuaca mendung dan angin yang kencang serta habis hujan, kalau berlama-lama di dalam shelter serasa di dalam freezer, sangat dingin. Dari pos 2 ke pos 3 nanti treknya lumayan panjang, landai dan datar, dan akan bertemu tanjakan sebelum pos 3. Perjalanan kembali kami lanjutkan. Jam 4:30 sore saya dan Ahmed mulai jalan. Kurang lebih 30 menitan kami pun bertemu pos bayangan. Di situ Ahmed ngajak break lagi. Akhirnya saya kasih waktu break 1 batang rokok.
sembari melihat pemandangan barat Gunung Lawu, dan lagi-lagi dari atas terdengar suara gemuruh. Di atas hujan ya, Riz? Bukan, Matt, cuman angin kencang, sambil menengok ke atas bukit. Apa persiapin mantel aja ya? Ya udah, mantel taruh di luar, jadi kalau nanti mulai hujan kita cepat ngambilnya. Di situ Ahmed ngajak tukeran tas lagi sama saya. Mungkin karena ternyata tas saya lebih berat daripada tasnya Ahmed. Jam 5 sore kami pun start lagi. Kondisi jalanan landai di lereng bukit. Jalur pos Bayangan sampai pos 3 ini menurut saya sedikit ekstrim. Karena sisi kanan jalur tebing yang sangat tinggi, dan sisi kiri jalur adalah jurang yang sangat dalam. Bahkan ada pelang larangan untuk berhenti di jalur karena kondisinya rawan longsor. Jadi saya dan Ahmed jalan terus tidak pakai brake. Walaupun jalannya Ahmed pelan-pelan, saya tetap ikuti dan setelah sampai di jalur yang aman, Ahmed ngajak brake lagi. Di situ saatnya saya menyiapkan lampu senter untuk penerangan trekking malam kami. Ekspektasi tidak bertemu malam saat perjalanan, namun realitanya ya pasti meleset. Tanjakan pertama, Ahmed jalan pelan-pelan. Di situ ada persimpangan jalur. Ahmed kemudian berhenti dan bertanya, "Jalurnya yang mana, Riz?" "Lurus aja, Matt, ikutin jalur landai." "Tapi ini nanjak dikit terus kita ketemu jalur lagi loh, Riz." "Udah, lurus aja, ikutin jalur yang ada. Ntar nerabas lewat sini malah ketemu yang kenapa-napa jadi repot." "Oke deh, kalau gitu aku lurus aja." Kami pun putuskan lewat jalur yang landai. Walaupun jauh, namun setidaknya energi Ahmed tidak terkuras. Kabut lumayan tebal menyelimuti. Angin mulai terasa kencang di sini. Karena ketinggian dan juga pohon-pohon yang sudah tidak begitu menjulang tinggi. Dari atas masih terdengar suara gemuruh, bahkan lebih jelas dan sangat kencang. Setiap gempuran angin yang menerpa pohon, suara goyangan ranting bertemu dengan ranting pun terdengar. Dari jauh sayup-sayup azan maghrib berkumandang. Saya minta Ahmed untuk cari tempat break yang datar dan cukup untuk rehat kami berdua. Di sisi lain rintik gerimis membasahi kepala kami. Entah gerimis dari cuaca mendung atau karena kabut yang tertiup oleh angin. Waktu maghrib pun kini telah tiba. Pergantian siang dan malam, terang dan gelap. Pantang untuk saya tetap melanjutkan perjalanan. Lebih baik istirahat, mempersiapkan alat untuk perjalanan malam dan tak lupa berdoa agar terhindar dari mara bahaya yang mengancam jiwa kami. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu juga dingin yang terasa sampai dasar tulang. Dengan mengandalkan kompor, kami berdua mencoba menghangatkan diri di bawah pohon dan semak belukar. Mencari tempat yang aman dari terpaan angin yang menurut saya begitu kencang. Dari kejauhan di bawah kami terlihat seperti kilatan lampu senter. Namun ketika diamati, bukan lampu senter melainkan kilatan petir. "Matt, pasang flashlight ya. Tapi kira-kira ketiup angin gak, Riz?" "Di dalam semak begini aman, Matt. Yang penting talinya yang kuat." "Ya udah, kamu pasang ya. Aku masak air, dingin nih." "Oke, tapi bantu aku ya, Matt." Kemudian tas logistik saya bongkar untuk mencari flashlight. Dan lagi-lagi di situasi ini rasa jengkel saya bertambah karena tali nggak dibawa sama Ahmed. Duh Gusti, ini anak entengin banget. Tapi untungnya waktu beli logistik kami sekalian beli tali rafia untuk jaga-jaga. Terpaksa saya pakai tali rafia untuk menali flashlight dengan pohon dan ranting. Setelah flashlight terpasang, kami pun duduk di bawahnya sambil ngopi dan sebat. Karena suhu mulai dingin serta celana sama jaket mulai basah, saya buka mantel plastik untuk menghalau dingin yang masuk ke dalam tubuh. Namun Ahmed tidak pakai mantel dengan alasan jaketnya yang sudah tebal dan nanti ribet untuk jalan. Saya coba pastikan apakah dia nggak kedinginan. Tapi akhirnya saya biarkan karena yang merasakan dingin dirinya sendiri. Setidaknya saya sudah mengantisipasi dan menasehati. Kurang lebih 30 menitan kami rehat. Gerimis belum kunjung berhenti dan kabut pun semakin tebal, serta angin yang terus meniup kencang. Saya dan Ahmed putuskan untuk melanjutkan perjalanan, merapikan tempat kami rehat dan melipat flashlight untuk disimpan kembali ke dalam tas keril saya. Saya ajak Ahmed untuk berdoa lagi sebelum melangkah. Bismillah, langkah kaki kembali kami lanjutkan. Formasi Ahmed di depan saya. Dengan jarak pandang yang rendah, saya minta Ahmed untuk mengatur ritme kaki. Pelan tapi pasti dan selalu beriringan. Tanjakan demi tanjakan kami lewati. Entah saat itu tas saya sedikit kendor dan kurang nyaman, saya pun memberi kode kepada Ahmed untuk break sebentar karena saya mau memperbaiki tas tali yang kendor.
break sebentar, tasku kendor. Oke, Riz. Sontak saya kaget mendengar hal itu. Aneh, nada suara Ahmed terdengar sangat berat. Namun anehnya yang saya lihat Ahmed jalan terus. Apa mungkin Ahmed mencari tempat yang landai? Setelah tas sudah kencang dan nyaman, saya jalan lagi pelan-pelan. Posisi Ahmed sudah tidak terlihat. Ditinggal Ahmed dan rasanya naik sendirian. Tak apalah, hitung-hitung belajar melawan rasa ketakutan. Namun anehnya belum lama saya melangkah, dari bawah Ahmed teriak-teriak panggil saya. Riz, Aris. Lah, aku di belakang, Met. Satu tanjakan aku lewati. Di situ Ahmed menghadap ke belakang dan menyoroti jalur dengan senternya. Jangan ke mata, silau. Loh, kok tadi gak bilang kalau berhenti, Riz? Emangnya kamu gak denger apa? Kamu juga balas permintaan aku buat break loh. Aku diem aja, Riz. Tadi nyadar di tanjakan kamu itu udah gak ada, tapi dari bawah kelihatan lampu senter kamu. Aduh, ya udah. Sering-sering kontrol dan lirik ke bawah kaki kamu. Kalau kesorot terang berarti aku di belakang kamu. Kalau redup aku jauh di belakang kamu. Tapi aneh loh, Riz. Masa aku gak denger ya kamu minta break? Bisa jadi kupingmu itu ketutup buff sama kerudung jaket yang kamu pasang, Met. Ya udah, ayo jalan lagi. Dari sini perasaanku benar-benar tidak enak. Dalam hati aku merasa tadi kami dijahili. Yang saya dengar oke suara Ahmed itu tadi mungkin halusinasi atau... udahlah. Kulo nuwun, izin lewat. Kami gak ganggu, ucapku dalam hati. Jalan saya usahakan dekat dengan Ahmed. Namun baru 2 tanjakan Ahmed berhenti mendadak. Posisi di jalur pas tanjakan pula. Sampai-sampai saya menubruk tas Ahmed. Kalau berhenti lihat-lihat dong, Met. Jangan mendadak gini. Kasih tempat juga buat yang di belakang. Bukan pas tanjakan gini, Met. Maaf, Riz. Kalau gitu kamu duluan aja ya. Aku di belakang kamu. Loh, ada apa, Met? Udah, kamu duluan aja, ucap Ahmed dengan suara gemetar.